Halo, selamat malam pemirsa. Aksi tawuran antar dua kelompok remaja kembali pecah di Mangga Besar, Jakarta Pusat. Tak hanya saling lempar batu dan botol minuman, kedua kubu yang bertikai juga saling serang dengan petasan hingga senjata tajam. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Kedua kubu yang bertikai saling serang menggunakan petasan roket serta saling lempar batu dan botol minuman. Percikan api disertai dentuman petasan membuat suasana semakin mencekam. Demi bisa melukai lawannya, tak sedikit pelaku tawuran yang juga nekat membekali diri dengan senjata tajam. Aksi tawuran petasan ini terjadi pada Jumat dini hari saat warga tengah tertidur lelap. Diketahui aksi tawuran ini merupakan tawuran susulan setelah sebelumnya pecah pada perayaan malam tahun baru. Setengah dua, nggak berani keluar, takut. Nggak bisa jalan, kakinya udah lemes. Kayaknya sih bukan warga sini, warga luar kayaknya. Nggak tahu orang mana itu, orangnya tinggi-tinggi. Itu pakai apa Bu? Petasan atau gimana Bu? Dari sono petasan, ke sini orang sampai pintu ibu situ. Ya Allah, ini setiap ini ada aja tawuran yang nggak habis-habisnya. Ibu sebagai warga gimana? Resah nggak sih Bu? Aduh, bukannya resah lagi, jangan ketakutan. Mules perut ibu, sakit perut, mau buang air nggak bisa. Aksi saling serang baru berhenti setelah salah satu kelompok yang kalah jumlah dan persenjataan akhirnya memilih mundur ke dalam gang. Pihak Kelurahan Mangga 2 Selatan beserta petugas TNI dan Polri siang tadi langsung melakukan rapat koordinasi guna memitigasi potensi terjadinya tawuran susulan. Hingga saat ini, kedua kelompok yang melakukan tawuran masih diselidiki identitasnya. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pasca libur tahun baru, arus balik di stasiun Yogyakarta Jumat hari ini terpantau ramai. Puncak arus balik di stasiun Yogyakarta telah terjadi pada 29 Desember lalu. Usai perayaan pergantian tahun 2025, penumpang di Stasiun Besar Yogyakarta pada arus balik momen libur tahun baru masih terpantau ramai. Puncak arus balik libur tahun baru justru terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 lalu dengan jumlah penumpang naik di stasiun Yogyakarta mencapai 31 ribuan dan penumpang yang turun mencapai sekitar 26 ribuan. Dari data KAI Daob 6 Yogyakarta per 1 Januari tercatat, sekitar 288 ribu penumpang kereta api jarak jauh berangkat dari dua stasiun, yaitu Yogyakarta dan Lempuyangan. Kebanyakan para penumpang yang naik kereta api jarak jauh ini masih didominasi oleh tujuan ke Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Momen libur Nataru tahun ini, KAI Daob 6 Yogyakarta menjalankan operasional 22 kereta api jarak jauh dan 12 tambahan kereta api jarak jauh. Dari Kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Sementara itu, arus balik libur tahun baru di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ramai pemudik yang kembali usai berlibur. Ya, lebih dari 37 ribu penumpang diperkirakan tiba di Jakarta menggunakan kereta api hari ini, baik yang turun di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir maupun stasiun lain. Selain penumpang yang balik, masih nampak banyak calon penumpang yang akan berangkat dari Jakarta, baik yang akan kembali ke daerah asal setelah mudik di Jakarta atau yang baru akan mudik dan berlibur. Lebih dari 15 ribu calon penumpang akan melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, ataupun stasiun lain di Jakarta pada hari ini. Sedangkan yang berangkat dari stasiun Gambir lebih dari 9.000 penumpang.
Sementara pada momen arus balik libur Nataru, kondisi lalu lintas tol Jakarta Cikampek ramai lancar. Belum terlihat kepadatan kendaraan yang melintas di jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa daerah di Pulau Jawa. Hingga Jumat malam belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di kilometer 19 tol Jakarta Cikampek. Namun jika terjadi kepadatan kendaraan, polisi bekerja sama dengan Jasa Marga akan menerapkan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, sistem satu arah, dan kontraflow. Ya, arus balik Nataru di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati penumpang baik yang akan kembali ke tempat tujuan asal ataupun yang kembali ke Jakarta. Pihak pengelola Bandara Suta memprediksi 160.000 orang melintas di Bandara Suta. Ribuan pengguna transportasi udara ramai di area pintu kedatangan domestik di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat sore. Kebanyakan para penumpang pesawat merupakan rombongan keluarga usai menikmati libur panjang Nataru di kampung halaman dan liburan di sejumlah kota besar. Mereka memilih kembali lebih awal untuk bersiap melakukan aktivitas pada Senin mendatang. Menurut Asisten Deputi Komunikasi Bandara Soekarno-Hatta, Holik Muwardi, pada hari H+2 libur pergantian tahun hari ini, tren peningkatan arus balik libur Nataru mengalami peningkatan menjelang akhir pekan. Pada hari ini sebanyak 160.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 85.138 orang datang ke Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta, atau naik sekitar 10% dibanding hari biasa. Pergerakan penumpang juga diikuti pergerakan pesawat sebanyak 1.093 penerbangan. Hari ini kita melihat bahwa selama periode Nataru ini menjelang berakhir sehingga mereka mulai kembali lagi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan kami prediksi di Jumat, Sabtu, Minggu ini adalah akan mencapai puncak di masa arus balik ini. Peningkatan jumlah penumpang dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang memberikan potongan harga tiket pesawat sejak 19 Desember 2024 sampai 3 Januari 2025. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.